Saudara Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Senin pagi. Ada 48 menteri yang dilantik pagi ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain melantik 48 menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Usai membacakan keputusan Presiden tentang pengangkatan kepala lembaga setingkat menteri, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para menteri dan 5 pejabat setara menteri sebelum resmi dilantik. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, para Menteri Kabinet Merah Putih berfoto bersama dengan Presiden pagi tadi di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tak mau menunggu lama, AHY akan segera terjun ke lapangan. Dia mengatakan turun ke lapangan penting untuk mengetahui permasalahan yang ada di bidang infrastruktur. Dan mudah-mudahan segera setelah pelantikan ini saya bisa segera turun ke lapangan, tentunya mempelajari tugas-tugas dulu karena ini adalah kementerian koordinator yang baru, bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dan selebihnya kita akan segera mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan dan tantangan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat oleh Presiden Prabowo Subianto. Muhaimin Iskandar menyebut tugasnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia menambahkan kementeriannya bakal berkantor di gedung yang saat ini digunakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK. Sehingga Kemenko ini mendorong upaya percepatan kapasitas kelembagaan, misalnya koperasi, perusahaan-perusahaan usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat, juga pemberdayaan individu-individu. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju meja penandatanganan. Mayor Teddy Indrawijaya yang dikenal sebagai ajudan kepercayaan Presiden Prabowo dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Istana Negara sore tadi. Setelah mengucap sumpah jabatan, Presiden Prabowo dan Mayor Teddy menandatangani berkas berita acara pelantikan sebagai penanda sahnya Teddy diangkat sebagai Sekretaris Kabinet pada Kabinet Merah Putih.
Jaya, Sekretaris Kabinet. Disebutnya Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet Minggu malam menjadi salah satu kejutan pada pengumuman susunan Kabinet Merah Putih. Teddy merupakan sosok yang dipercaya Prabowo untuk mendampingi sebagai ajudan sejak posisi Menteri Pertahanan hingga Presiden RI. Bisa kembali tempatnya. Meskipun baru dilantik Senin sore, Teddy ikut serta dalam foto jajaran Kabinet Merah Putih setelah ditunjuk langsung malam tadi oleh Prabowo sebagai Sekretaris Kabinet. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut Mayor Teddy Indrawijaya tidak perlu pensiun dari TNI karena kini posisi Seskap tidak setara dengan Menteri, melainkan di bawah Mensesnek. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dalam keterangan tertulis bilang bahwa struktur dan bagian organisasi sudah ada perubahan, sehingga tidak ada Menseskap, tetapi digabung di bawah Mensesnek. Strukturnya di bawah Sesnek sama seperti jabatan yang boleh diisi oleh perwira TNI atau Polri seperti Sekmil, Sekspri, dan lain-lain. Yang batasannya adalah paling tinggi setara eselon 2 atau kalau di TNI Polri paling tinggi setara Brigjen. Hal senada disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Nasbi bilang bahwa secara struktur Seskap nantinya akan berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Besar, Seskap itu kan ada di bawah Sekretariat Negara nanti, Kementerian Sekretariat Negara. Oh, gitu. Berarti bukan setara menteri gitu ya, Bang? Nanti akan berada di bawah Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara. Usai melantik para Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo melantik total 56 anggota Wakil Menteri dan Wakil Kepala Badan Senin sore di Istana Negara. Usai dilantik, selanjutnya para pembantu presiden dijadwalkan akan turut dalam agenda sidang paripurna Kabinet Perdana pada hari Rabu. Prabowo juga telah mengagendakan kegiatan bimbingan dan pelatihan di Akmil Magelang sebagai pembekalan bagi para anggota kabinet serta penjelasan perihal program kerja prioritas pemerintah. Kita terhubung melalui Zoom dengan Muhaimin Iskandar yang baru saja dilantik. Sekarang kita menuju terlebih dahulu ke Istana Negara Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Triksi, selamat petang. Setelah dilantik, agenda menteri dan wakil menteri sebelum ikut Akmil di Magelang apa lagi? Ya, Cindy dan juga saudara, nampaknya agenda wakil menteri maupun juga menteri ini cukup padat ya sampai dengan 1 minggu ini atau pada hari Minggu nanti. Karena kalau disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara yakni Prasetyo Hadi mengatakan bahwa usai pelantikan akan ada rapat paripurna kabinet pertama atau sidang paripurna kabinet pertama dijadwalkan pada hari Rabu. Lalu kemudian juga nanti akan ada pembekalan yang tadi juga sudah disebutkan ya dari tanggal 25 sampai tanggal 27 yang berarti masih ada beberapa hari lagi persiapan. Tapi sebelum itu sebenarnya Cindy kalau kita memperhatikan sejak pagi tadi sesudah dari pelantikan menteri dan juga saat ini juga sudah berlangsung pelantikan wakil menteri, ada serah terima jabatan yang berlangsung di beberapa kantor kementerian. Jadi memang usai dilakukan pelantikan paginya para menteri-menteri dalam Kabinet Merah Putih ini langsung bergerak menuju kantornya masing-masing ataupun juga ada yang dijadwalkan sore hari untuk melakukan serah terima jabatan dengan menteri terdahulunya. Nah, inilah hal-hal yang harus dirapihkan terlebih dahulu. Selain serah terima jabatan, tentu saja ada koordinasi, ada perbincangan terkait dengan apa PR-PR yang masih tertinggal, apa saja
awal yang harus dilakukan untuk kemudian mereka nantinya setelah mengikuti setelah mengikuti pembekalan di Akmil, nanti mereka sudah mulai langsung harus bekerja. Nah, ini sudah harus tahu sebenarnya apa saja yang harus dikerjakan dalam waktu dekat. Nah, kalau misalnya juga Wakil Menteri, tadi kami berbincang dengan beberapa sebelum mereka masuk ke dalam mengikuti pelantikan ya, Cindy dan juga saudara, menyebutkan bahwa selain nantinya berkoordinasi dengan Menteri tentu saja untuk kemudian tektokan apa yang akan menjadi tugas utama mereka, langkah awal yang akan dikerjakan. Tadi menyebutkan juga bahwa memang ada target-target yang sudah dipesankan oleh Prabowo Subianto untuk kemudian bisa mereka capai atau setidaknya mulai persiapan untuk kemudian bergerak menuju ke target tersebut. Seperti misalnya tadi kami berbincang dengan Wakil Menteri Perdagangan yakni Diah Roro Esti yang menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi fokus ataupun juga konsentrasi dalam kementeriannya, yakni di Kementerian Perdagangan, seperti misalnya dari perjanjian perdagangan antar negara yang tentu saja ini menjadi sebuah bukan hanya kontestasi tapi juga menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan karena memang nantinya ini akan berdampak kepada perekonomian yang ada di dalam negeri. Lalu kemudian juga ada lagi terkait dengan iklim yang saat ini juga banyak sekali sumber daya yang ada di Indonesia ini kan akan mulai kemudian diangkat atau kemudian akan mulai diolah, dan ini yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi mandiri. Itu yang kalau saya kutip dari pidato ataupun juga dari hal yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8. Maka dari itu dari Kementerian Perdagangan juga berkonsentrasi terhadap sumber daya yang ada di Indonesia untuk kemudian nanti bisa dijual, kemudian juga bisa menjadi daya ataupun juga kekuatan dari bangsa Indonesia sendiri dalam membangun perekonomiannya. Itu salah satunya. Lalu kemudian juga tadi kami berbincang dengan Ahmad Riza Patria, yakni Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang menyebutkan juga bahwa fokusnya adalah bagaimana memberantas korupsi di perdesaan. Nanti dari situ kemudian bergerak membangun perdesaan dan juga daerah-daerah yang tertinggal. Karena ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, Sini dan juga saudara, bagaimana pembangunan sebenarnya bukan hanya terjadi di Pulau Jawa saja atau konsentrasinya di Jakarta, tapi juga ini harusnya menyebar, meluas ke seluruh pelosok di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu yang tadi ditekankan adalah akan memitigasi apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan di perdesaan, kemudian juga di daerah-daerah tertinggal. Nah, inilah yang nantinya akan dibincangkan ataupun juga dikoordinasikan dengan Menteri tentu saja untuk kemudian merancang strategi-strategi dan juga program yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk kemudian bisa merealisasikan kinerjanya mereka. Nah, itu setidaknya dua hal tadi yang kami tangkap dari perbincangan dengan Wakil Menteri yang saat ini juga sudah officially sudah dilantik ya, mereka akan mulai bekerja. Tentu yang harus diperhatikan Cindy dan juga saudara, bagaimana 100 hari ke depan apa saja yang sudah kemudian mereka kerjakan, apa saja yang sudah dilakukan, dan kemudian apakah ada strategi-strategi yang kemudian kita bisa lihat dari para menteri, wakil menteri dan juga kepala badan untuk kemudian bisa merealisasikan janji-janji Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, tentunya tapi yang kita juga nantikan adalah minggu ini akan ada pembekalan juga kepada para menteri, wakil menteri dan juga kepala badan untuk menyatukan mereka, untuk kemudian membuat mereka memahami lebih lanjut lagi terkait dengan visi, misi dan juga program-program prioritas dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Jurnalis Kompas TV Valencia Triksi, terima kasih atas laporan Anda.